warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Jadi harus semangat ya walaupun pembelajaran kita masih daring. Jadi harus tetap semangat. Gak boleh lesu. Semangat. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran boleh? Siap. Ketua kelasnya disiapin dulu. Zulfar boleh ya bantu Ibu siapin kawan-kawannya dulu. Baik, kepada teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bertemu di pelajaran biologi. Nah, jadi Ibu harapkan pembelajaran kali ini kalian bisa menerima materi dengan sangat baik guna untuk keberlangsungan pembelajaran kita nantinya, dan ilmu yang kalian dapatkan juga yang Ibu berikan juga tersampaikan dengan baik. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya, ada nggak yang dari kalian tahu kita mau mempelajari tentang apa hari ini? Ayo, angkat tangannya, boleh? Dari siapa? Atau Ibu tunjuk aja, boleh? Kepada Nita. Kita belajar apa Nita hari ini? Boleh, Bu. Baiklah, Bu. Hari ini kita mau belajar tentang pencemaran lingkungan. Ya, jadi benar ya yang dibilang oleh Nita tadi, kita hari ini akan mempelajari tentang pencemaran lingkungan. Jadi apa itu pencemaran lingkungan, bagaimana dampak buruknya dari pencemaran lingkungan, terus solusi dari kalian juga nanti tentang pencemaran lingkungan itu seperti apa. Nah, nanti kita akan bahas semuanya di sini, di pertemuan kali ini. Nah, sebelumnya Ibu mau nampilin gambar nih tentang topik kita hari ini. Nah, Ibu izin share screen dulu ya. Baik, nah dari screen yang Ibu bagikan, nah inilah materi yang akan kita sampaikan, yang Ibu sampaikan hari ini tentang pencemaran lingkungan. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat ya pencemaran lingkungan, salah satu contoh dari pencemaran lingkungan. Nah, oke, selanjutnya, jadi hari ini nantinya kalian itu semua siswa Ibu mampu menjelaskan pengertian pencemaran lingkungan dengan baik. Nah, selanjutnya siswa mampu menyebutkan dan menjelaskan jenis-jenis pencemaran lingkungan dengan benar. Nah, yang ketiga, siswa mampu menyebutkan sumber penyebab pencemaran lingkungan. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan dampak pencemaran lingkungan dengan baik. Kemudian, siswa juga mampu menyebutkan dan menjelaskan parameter pencemaran lingkungan dengan benar. Yang terakhir, siswa mampu menyebutkan berbagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan dengan tepat. Nah, jadi yang keenam ini, kalian nanti bisa memberikan solusi terhadap pencemaran lingkungan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi pencemaran lingkungan. Nah, di sini pengertian dari pencemaran lingkungan itu sendiri adalah masuknya zat atau energi yang nantinya ke dalam air maupun tanah, udara, ataupun suara yang membuat suatu lingkungan itu tercemar. Nah, jadi pencemaran lingkungan itu terbagi. Ada 4. Pencemaran air, ada pencemaran tanah, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Nah, kalau pencemaran air, coba Ibu tanya dulu. Ada nggak yang tahu atau pernah lihat pencemaran air di sekitar lingkungan tempat tinggalnya? Boleh diangkat tangannya? Soalnya Ibu kan lihat apa gitu, sampah di mana gitu. Nah, boleh diangkat tangannya. Oke, Nirmala boleh. Mau jelasin? Bukan mau jawab, Bu. Mau bertanya, Bu. Oh, mau bertanya? Boleh, silakan. Kenapa, Nirmala? Ini pencemaran suara ini baru dengar nih, Bu. Gimana tuh, Bu? Bagus sekali pertanyaan dari Nirmala. Jadi pencemaran suara ini merupakan pencemaran yang terjadi karena kekuatan dari suara makhluk hidup. Atau bisa juga dari benda mati. Nah, misalnya ada orang ribut. Nah, itu kan ada tuh gelombangnya. Biasanya kan berapa desibel. Nah, itu kemudian ada mesin motor. Mesin motor dengan orang ribut tuh ternyata gelombangnya beda. Berapa desibelnya. Nah, itu nanti kita pelajari. Kemudian ada pesawat jet. Nah, ternyata ketika pesawat jet atau pesawat terbang itu mulai berfungsi, itu menimbulkan kebisingan yang sangat luar biasa. Makanya kalau misalnya kita di bandara, itu dibuat bandar udara yang sangat luas. Nah, itu ternyata salah satu faktornya untuk meminimalisir dari kebisingan suara pesawat terbang tersebut. Nah, gimana Nirmala? Udah paham belum dari contoh yang Ibu berikan? Belum, Bu. Jadi pencemaran suara itu yang dirusaknya apa tuh, Bu? Biasanya kan kalau pencemaran ada yang kotor-kotor tuh, Bu. Pencemaran air, airnya kotor. Pencemaran suara, apa yang terjadi itu, Bu? Belum paham, Bu. Nah, jadi pencemaran suara ini dapat mengganggu dari fisiologis, bahkan psikologis dari komunikasi seseorang. Kalau misalnya gelombangnya terlalu tinggi, itu bisa merusak pendengaran dari seseorang. Makanya kadang kalau pesawat terbang itu mau lepas landas, pasti ada pilotnya itu menggunakan headphone. Nah, itu untuk meminimalisir dari nantinya kerusakan dari gendang telinganya. Nah, maka dari itu, paham, Bu. ada lagi yang ingin ditanyakan?
mengenai pencemaran suara? Kalau tidak ada, boleh Ibu minta contoh tentang pencemaran air. Nah, ini pencemaran air banyak sekali nih terjadi di lingkungan sekitar kita. Pencemaran tanah, boleh pencemaran tanah juga, pencemaran udara kalian. Berikan contohnya dari lingkungan tempat tinggal kalian. Ayo, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bu, Ya, Nirmala. ada Bu. Kalau tercemar itu berarti berubah tadi ya Bu ya? Ya, jadi Terjadi perubahan. terjadinya perubahan. Ada pencemaran di tempat kami Bu. Apa itu? Kemarin ada tetangga gali sumur Bu. Jadi tanahnya tuh berubah warna Bu. Dari hitam jadi merah Bu. Nah, itu pencemaran kan Bu? Nah, gimana tuh kalau misalnya ada seorang yang lagi gali sumur? Nah, pas gali sumur dia menemukan warna tanahnya beda-beda. Ada yang merah, ada yang putih. Ada yang bisa jawab nggak? Oke, Bu, saya mau jawab pertanyaan dari Nirmala tadi. Ya, silakan Zulfar, boleh. Nah, menurut saya itu termasuk pencemaran, Bu. Karena dia berubah. Jadi, kalau dalam pikiran saya itu merupakan termasuk pencemaran, Bu. Oke, kita tampung dulu ya pendapat dari Zulfar. Nah, ada pendapat dari yang lain tentang pertanyaan dari Nirmala? Ya Bu, Ya, Nita, silakan. kalau menurut saya itu bukan pencemaran lingkungan karena kan tanah itu kan memang berbeda-beda Bu, karena dia ada tingkatannya Bu. Setiap dari lapisan-lapisan itu berbeda warna Bu. Seperti itu Bu. Terima kasih. Ya, jadi benar ya yang dibilang oleh Nita. Jadi itu bukan merupakan pencemaran tanah karena memang di bumi kita ini terdiri dari beberapa lapisan tanah. Jadi misalnya ada seorang yang lagi gali sumur ketemu pertama nih, misalnya lapisan tanahnya warna kuning, kemudian selanjutnya ada ketemu warna putih. Nah itu bukan merupakan pencemaran karena tidak ada zat yang masuk. Itu terjadi karena secara alami memang terbentuk karena alam, bukan akibat adanya mungkin tangan manusia. Zulfar boleh dipahami apa yang tadi udah Ibu sampaikan? Sudah paham Zulfar? Siap, Bu, siap. Ya, jadi itu bukan pencemaran tanah ya. Kalau misalnya ada lihat orang gali sumur lagi, jangan dibilang itu merupakan Ya, Bu, pencemaran. berarti kalau tadi bukan... Sudah, Bu, sudah. Ya, oke. Nah, selanjutnya ada pencemaran udara. Nah, kalau pencemaran udara dan air nih, belum ada nih yang kasih contohnya. Boleh, ada yang ingin beri contoh nggak mengenai pencemaran air dan pencemaran udara? Nah, selanjutnya ada pencemaran air. Nah, boleh dikasih contoh dari lingkungan sekitar kalian, apa saja yang termasuk dari pencemaran air? Ayo, siapa yang mau kasih contoh? Ya Bu, Oh ya, boleh Nita, silakan Nak. ada contoh Bu, kan di dekat rumah saya ada selokan tuh Bu. Nah, selokan itu kan tempat mengalirnya air. Tapi kenapa warnanya itu bisa berubah warna? Ada warna hijau, ada yang warna gelap, ada yang kuning. Karena kan air kan rata-rata kalau yang bagus dan tidak tercemar itu warnanya tidak seperti itu. Jadi yang saya lihat itu contohnya selokan Bu. Mungkin karena ada banyak zat atau bahan-bahan yang bisa mengkontaminasi dari air tersebut sehingga terjadi pencemaran air Bu. Oke, jadi benar ya, salah satunya bisa kita lihat di selokan air di depan rumah kita. Nah, kenapa airnya tuh kotor? Kadang bisa berwarna hitam. Mungkin terjadi karena adanya polutan yang tumpah di sekitar selokan tadi. Bisa dari zat kimia bekas sampah minuman seseorang, atau misalnya bekas air cucian bahkan yang dialirkan melalui selokan-selokan rumah, ya kan? Nah, oke. Selanjutnya, ada lagi yang ingin memberikan contoh tentang pencemaran yang lainnya seperti pencemaran udara. Nih, pencemaran udara belum ada nih. Ayo. Nurtanti boleh? Nanti. Ya Nurtanti. Silakan Nak. Yang contoh pencemaran udara di kehidupan sehari-hari ya Bu, seperti yang saya lihat itu ada seperti membakar sampah yang menyebabkan polusi Bu. Ya. Kenapa dia menyebabkan polusi? Akibat pembakaran? Iya Bu, Biasanya pembakaran sampahnya asapnya warna apa? berwarna hitam Bu. Nah, warna hitam. Iya, Kenapa ya disebut pencemaran udara, polusi udara? Ada yang tahu nggak kenapa asap dari pembakaran? Ya, silakan Nirmala. Ya Bu. Nirmala dulu ya. Ya Bu, kalau bakar kan asapnya hitam. Kalau kita dekat-dekat berdiri di situ sesak napas Bu. Karena sesak napas itu buktinya kalau pencemaran udara. Terus udara kita kan nggak ada warnanya. Kalau sudah bakar-bakar tuh berubah jadi warna hitam. Ada yang masuk ke dalam udara itu seperti pengertian yang Ibu katakan tadi, merubah udara yang kita hirup itu Bu. Ya, jadi benar. Nah, dari Zulfar tadi ingin menambahkan, boleh? Nah, kalau menurut saya, Bu, nah kan dari pembakaran itu nanti akan menghasilkan satu senyawa itu seperti senyawa karbon dioksida CO2. Karbon Nah, monoksida, Zulfar. Karbon monoksida maksudnya, Bu. Maaf salah. Ya, Nah, jadi karbon monoksida ini nanti akan merusak atmosfer, Bu. Nah, itu disebut pencemaran udara, Bu.
Ya, jadi benar, sangat benar sekali yang disampaikan oleh Nirmala dan Enzopa. Boleh kasih aplaus dulu, tepuk tangan untuk yang udah memberi tambahan jawaban. Nah, ya, jadi contoh pencemaran udara tuh, ya salah satunya adalah pembakaran sampah ya. Pasti sering nih ibu kalian di rumah bakar sampah. Terus asap yang dihasilkan itu warnanya hitam pekat. Kemudian berbau. Kadang kalau misalnya kita lewat tuh lengket-lengket di baju tuh baunya, nggak hilang-hilang. Nah itu diakibatkan karena adanya polutan udara. Kadang kalau misalnya kita menghirup udaranya itu terasa sesak. Nah salah satu polutannya yang disebutkan oleh Zulfar tadi adanya zat karbon monoksida. Nah zat ini yang nantinya dapat mengakibatkan bisa jadi penyakit lanjutan, misalnya asma karena terlalu sering menghirup karbon ya, zat-zat yang tidak baik untuk tubuh. Oke, dah. Selanjutnya seperti yang udah disampaikan. Ada dampak positifnya tadi disebut Nur Tanti tadi ya. Dari pencemaran udara itu listrik tenaga asap. Nah, kita pernah dengar listrik tenaga uap. Apakah itu dari pencemaran juga itu? Oke, cukup. Nah, gimana kelompok 2 Nur Tanti? Zulfar, boleh silakan dijawab pertanyaan dari kelompok 1. Menurut saya kalau yang uap itu juga termasuk dari pencemaran udara, tapi dia menguntungkan karena uap itu memiliki senyawa juga. Nanti dia akan masuk ke partikel udara sehingga terjadi pencemaran udara. Gimana Nirmala? Sudah bisa diterima? Di sini kan listrik tenaga uap tuh kan yang saya bayangkan 2 nih, Bu. Ada yang iya. dari uap bumi, gas bumi, ada yang dari kotoran hewan. Jadi itu masuk keuntungan dari pencemaran udara atau bukan? Nah, gimana nih? Dari kelompok satunya masih belum puas dari jawabannya. Ya Bu, itu termasuk dari keuntungan dari pencemaran udara ini. Gimana dengan yang dari gas bumi itu? Bisa ditutup, dibuat gas, jadi tenaga gas, bisa jadi sumber listrik, kompor juga bisa. Terus yang dari alam ini gimana Bu? Itu pencemaran bukan Bu? Yang alam? Ibu coba jawab. Nah, jadi kalau misalnya yang dari alam itu bukan pencemaran karena dia terbentuk secara alami dari alam itu sendiri. Tadi konsep pencemaran apa? Adanya zat zat asing yang masuk ke misalnya air atau tanah atau udara sehingga merubah dari struktur atau berubah dari komposisi dari air itu sendiri sehingga tidak dapat lagi berfungsi dengan semestinya. Nah, jadi paham ya? Yang mana pencemaran terjadi yang mana pencemaran, yang mana memang bukan pencemaran karena terbentuknya secara alami, oke? Sudah bisa diterima ya masing-masing kelompok? Sudah, Bu. Oke, karena sudah paham semua, boleh silakan kelompok 2 untuk menyimpulkan dari hasil diskusi dari kelompoknya. Silakan kelompok 2. Baik Bu, dari hasil diskusi tadi dapat kami simpulkan bahwa tadi pengertian dari pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara itu menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Nah, sedangkan contoh pencemaran udara tadi adalah salah satunya adalah pembakaran sampah, yang kedua itu adalah polusi dari kendaraan, yang ketiga adalah asap dari pabrik. Nah, sedangkan dampaknya tadi ada 2, itu ada dampak terhadap kesehatan dan dampak terhadap lingkungan. Dan solusinya tadi seperti yang dijelaskan oleh Nur Tanti itu ada caranya itu kita menjaga lingkungan atau juga kita misalnya kita menanam pohon di sekitar rumah. Seperti itu Bu kesimpulan dari kelompok kami. Oke, terima kasih. Akan menyimpulkan sedikit dari materi kita tentang pencemaran lingkungan ini. Nah ya, jadi pencemaran lingkungan ini merupakan suatu kondisi di mana masuknya zat dari bisa jadi dari senyawa atau dari energi, kemudian akan mengakibatkan perubahan dari suatu lingkungan, misalnya lingkungan air atau udara atau misalnya bunyi atau suara seperti itu, sehingga fungsi dari komposisi dari senyawa itu sendiri tidak dapat lagi digunakan semestinya. Nah, kemudian ada beberapa macam contoh dari pencemaran lingkungan, yang salah satunya adalah pencemaran air. Nah, pencemaran air itu bisa kita lihat tuh strukturnya, ada yang pengamatannya dari bentuk fisik, dari perubahan warna atau rasa. Kemudian ada pengamatan melalui kimia, itu biasanya dari sampah atau limbah dari rumah tangga tadi tuh, yang deterjen. Nah, jadi ternyata dalam pencemaran ini menimbulkan dampak negatif dan dampak positifnya. Dampak negatifnya tadi bisa dalam bentuk kerajinan, dampak positifnya dalam bentuk kerajinan, dampak negatifnya tentu nanti merusak biota yang ada di perairan air tawar. Salah satunya yang diakibatkan oleh bloomingnya dari eceng gondok. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya tentang materi kita hari ini terkait pencemaran lingkungan. Oke, sampai berjumpa lagi di pertemuan kita selanjutnya mengenai ekosistem. Oke, silakan baca buku paketnya. Jangan lupa dibaca buku paketnya sebelum Ibu
Bu. Nita, boleh Nita? Silakan dulu Nita dulu ya. Baiklah Bu, kenapa sih kita itu nggak boleh membuang sampah sembarangan? Kalau menurut saya, kalau kita membuang sampah sembarangan, itu harus kita pilah dan pilih dulu sampah itu disesuaikan dengan macam-macamnya, misalnya dia organik atau anorganik. Jadi kalau sudah terpilih, jadi pas di lingkungan dia akan berfungsi dengan baik. Jadi sampah itu lebih berguna kalau misalnya kita dari awal sudah memilihnya. Terima kasih Bu. Oke, bagus sekali. Dari Dita jawabannya. Ada yang lagi? Oh iya, tadi Zulfar ya. Silakan. Oke Bu, jadi kenapa kita nggak boleh membuang sampah sembarangan? Karena nanti apabila tidak dilakukan pemisahan seperti yang kita tadi sebutkan, nanti sampah itu bisa menyebabkan pencemaran udara Bu, atau pencemaran air, pencemaran tanah, itu bisa mengakibatkan pencemaran nanti di lingkungan. Nah, jadi kita harus bisa memilih sampah mana yang organik dan mana yang anorganik. Nanti organik kita bisa membuat pupuk dari sampah organik, sedangkan anorganik nanti kita olah lagi nanti ke tempat pembuangan sampah terpadu seperti itu, bukan dibakar. Kalau dibakar nanti dia akan menimbulkan pencemaran udara lagi namanya. Seperti itu Bu. Oke, terima kasih Zulfar. Baik, ada yang ingin menambahkan lagi? Oh ya, Nurtanti. Baik. Ya. Kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena sesuai dengan materi kita bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan, di mana pencemaran lingkungan itu bisa di dalamnya bisa terjadi pada pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, sehingga lingkungan kita itu harus kita jaga dimulai dari diri kita sendiri, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Nurtanti. Jadi benar ya. Cukup ya mungkin ya Ibu Elsa. Ya, cukup ya. Jadi Ibu tarik kesimpulan bahwa kenapa kita tidak boleh membuang sampah sembarangan? Karena dampaknya begitu besar bagi lingkungan. Salah satunya misalnya kita di Indonesia, berapa juta penduduk yang di Indonesia, kalau menghasilkan satu orang satu sampah saja sudah berapa? Sudah jutaan sampah. Belum lagi sampah dari rumah tangga ya. Nah, maka dari itu penting bagi kita memiliki kesadaran dari masing-masing kita, memiliki kesadaran tentang lingkungan dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita untuk mengatasi dari pencemaran lingkungan. Nah, kita diusahakan dari misalnya nih hal kecil, ada tong sampah di masing-masing rumah. Ada tong sampah di masing-masing rumah. Nah, kalian bisa mulai tuh pisahkan tuh mana sampah yang basah, mana sampah yang plastik, kering. Oke? Nah, dari diri kalian sendiri, dari hal kecil dulu untuk kelestarian dari lingkungan. Oke? Ibu rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Semoga tujuan